Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahid Asyidik, selaku Kadif Litbang di Masif Kepengurusan 2020-2021 kali ini. Jadi di LDK tadi itu ada 5 materi. Yang pertama itu ada tentang perencanaan organisasi, lalu ada tentang kepemimpinan, komunikasi, kehimasifan, dan yang terakhir itu manajemen emosi. Jadi dari materi-materi tadi itu, hal yang saya dapatkan pertama misal dari rancangan organisasinya. Di situ saya bisa melihat gimana sih cara merancang organisasi dan apa yang harus dilakukan ke depannya dengan analisis-analisis tertentu seperti SWOT. Setelah itu masuk ke kepemimpinan. Di situ memang kita harus bisa memimpin orang lain, tapi yang harus dipimpin pertama itu adalah diri kita sendiri. Jadi di situ ada beberapa hal yang ideal sebetulnya, seperti jujur, dapat dipercaya, lalu dia harus bisa komunikatif, dan dia harus cerdas. Setelah itu saya mendapatkan tentang kehimasifan ini, di mana saya harus tahu apa saja yang ada di himasif dan apa yang harus dilakukan oleh himasif ke depannya. Di situ berarti kita perlu komunikasi yang lebih baik untuk semuanya, dari atas hingga ke bawah ke anggota kita. Nah, untuk mencapai komunikasi yang baik ini diperlukan sebuah manajemen emosi, di mana kita harus tahu gimana caranya supaya kita itu bisa cocok dengan orang yang kita ajak omong. Emosi apa yang harus dikeluarkan, seperti apa yang harus diomongkan, dan hal-hal apa yang tidak perlu diomongkan ke orang tersebut. Nah, di situ berarti kita harus belajar tentang penempatan dirinya. Jadi itu yang saya dapatkan dari LDK kali ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Linda Desa Fitri. Saya anggota Litbang di Masif periode 2020-2021. Di sini saya akan mereview materi-materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu tentang rencana pengembangan organisasi. Di situ saya belajar tuh bagaimana cara kita mengembangkan organisasi dalam 1 tahun penuh dengan merencanakan sebuah program bagi organisasi tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Terus di yang materi kedua tadi itu tentang kepemimpinan. Di situ tuh saya belajar tuh bahwa ternyata memimpin itu merupakan sebuah seni gitu, karena kita tuh memimpin seseorang tuh berbeda-beda gitu kan, dan ternyata sebelum kita memimpin seseorang kita tuh wajib memimpin diri kita sendiri gitu. Terus juga di materi selanjutnya tuh tentang komunikasi. Di situ ternyata saya belajar gitu, ternyata komunikasi yang baik itu adalah ketika orang yang kita beri informasi tuh mengerti apa yang kita maksud gitu. Dan juga dalam sebuah organisasi tuh kita harus sering-sering melakukan komunikasi. Agar apa? Agar kita tuh peka gitu jika ada sesuatu yang aneh dalam orang tersebut gitu. Jadi kita tahu gitu. Terus juga kalau bisa tuh kita bisa segamblang mungkin kalau mau berkomunikasi dengan orang gitu. Terus juga materi selanjutnya tentang kehimasifan. Di sini tuh saya belajar gitu, kalau kita tuh sebagai himasif harus bisa memberikan teladan kepada mahasiswa sistem informasi, dan juga kita juga harus bisa mengevaluasi nih apa yang kurang di periode himasif lalu dan melanjutkan apa yang sudah bagus. Terus di materi yang terakhir itu tentang keorganisasian dan manajemen emosi. Di sini saya belajar tuh bahwa manajemen emosi tuh bisa dikontrol dengan pemikiran kita sendiri, dan organisasi yang penting tuh adalah komunikasi. Jadi kita harus sesering mungkin komunikasi. Terima kasih. Saya Ungki Aprilian, Bendahara Himasif 2020-2021. Yang saya dapatkan dari pemaparan materi LDK Ruang tadi, yang pertama itu ada materi tentang rencana pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu menentukan latar belakang organisasi tersendiri. Yang kedua itu deskripsikan organisasinya. Lalu yang ketiga itu ada menganalisisnya dengan menggunakan SWOT. Kemudian yang keempat itu ada pola pengembangan organisasi, dan yang kelima itu adalah bentuk pengembangannya, jadi jangka pendek atau jangka panjang. Lalu materi yang kedua itu ada tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Mas Eldi. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus memimpin diri kita terlebih dahulu. Kemudian pemimpin yang ideal itu mempunyai beberapa kriteria atau sifat, di antara lain yaitu jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan yang terakhir itu adalah cerdas. Cerdas di sini tuh dimaksudkan kayak bagaimana dia dalam menyusun strategi dan pemecahan suatu masalah.
Yang ketiga itu ada materi tentang komunikasi. Jadi apa yang ingin disampaikan kepada orang lain. Jadi komunikasi di sini itu kayak komunikasi antara dua orang. Jadi bagaimana cara kita mengkritik orang lain, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, itu lebih baik dikatakan saja. Jangan sampai apa yang pengen kita omongin itu malah akhirnya tidak tersampaikan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengkritik atau memberi saran, katakan aja gitu. Kemudian yang keempat itu ada tentang kehimasifan. Jadi Himasif sebagai organisasi tertua yang ada di Fasilkom, hendaknya itu harus bisa menjadi contoh bagi atau teladan bagi organisasi yang lain. Kemudian bagaimana cara mendekatkan antara pengurus Himasif dengan anggotanya. Dan yang kelima itu ada materi tentang keorganisasian dan manajemen emosi. Di situ dicontohkan dengan menggunakan Scrum. Jadi kayak ada kayak control over atau kayak evaluasi diri. Terus ada yang lain juga. Terus di sini juga dicontohkan ada cycle. Jadi kalau misalnya kita ada perubahan, kita tuh harus menerima gimana caranya kita beradaptasi. Kemudian kita kalau misalnya pengen punya sesuatu yang ingin dicapai, kita harus punya ekspektasi yang tinggi dan jangan sampai itu dilakukan secara terlambat atau terulur-ulur gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Diaul Haq dari anggota Divisi Mediatek Himasif 2020-2021. Di sini saya akan mereview ulang materi latihan dasar kepemimpinan Himasif 2021. Mulai dari materi pertama, yaitu mengenai rancangan pengembangan organisasi. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya di dalam suatu organisasi kita harus merencanakan suatu rencana dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Dan di dalam organisasi kita bisa menganalisisnya dengan SWOT. Lalu masuk ke materi kedua, yaitu materi tentang kepemimpinan. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya sebelum di dalam memimpin organisasi maupun suatu kelompok, kita harus dapat memimpin diri kita sendiri sebelum ke orang lain. Lalu masuk ke materi ketiga, yaitu tentang komunikasi. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya berkomunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting di kehidupan maupun di organisasi. Jadi di dalam organisasi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dan menjalankan tugas dengan baik. Lalu masuk ke materi keempat, yaitu tentang kehimasifan. Kita sebagai Himasif kita harus menjaga nama baik kita sebagai pengurus, dan kita harus merekatkan hubungan antara pengurus dan anggota Himasif. Lalu di materi yang terakhir merupakan materi emosi, saya bisa menyimpulkan bahwasanya kita harus mengubah pola pikir dan pendapat buruk akan suatu hal agar kita tidak mendapatkan persepsi buruk akan hal tersebut. Terima kasih, sekian yang saya dapatkan dari materi latihan dasar kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Rista Nareswari dari Divisi PSDM Subdivisi Kaderisasi periode 2020-2021. Di LDK kali ini terdapat 5 materi yang telah dipaparkan. Yang pertama yaitu rencana pengembangan organisasi dan brand design. Di sini kita dapat mengetahui bagaimana organisasi berdiri dan berkembang. Salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT yang bisa didapat melalui internal, IFAS, dan eksternal, yaitu EVAS. Yang kedua adalah kepemimpinan yang berawal dari diri sendiri yang memiliki sifat pemimpin ideal, yaitu jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan cerdas. Setelah itu baru kita dapat memanajemen atau memimpin anggota kita. Yang ketiga adalah komunikasi yang sangat penting sebagai seorang individu untuk melakukan interaksi, terlebih lagi saat kita masuk ke dalam suatu organisasi. Tidak hanya saat kerja atau kegiatan maupun saat ada masalah juga penting untuk dibicarakan hingga menemui titik terang. Yang keempat adalah kehimasifan. Di sini kita menjadi tahu apa tujuan kita dan goals kita untuk masuk ke organisasi ini, serta tujuan dan goals organisasi yang kita ikuti, sehingga kita tahu apa hal yang harus kita lakukan ke depannya. Yang terakhir adalah keorganisasian dan manajemen emosi. Di sini kita dapat mengontrol diri kita, evaluasi diri, serta dapat menempatkan posisi kita sebagaimana saat kita di lingkungan lain atau saat kita komunikasi dan berinteraksi terhadap orang lain, sehingga kita bisa tahu atau kita bisa mengerti bagaimana kita harusnya bersikap, berbicara, dan mengajak orang lain untuk berinteraksi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.